sehingga mereka ingin Yesus mati. Dan betul akhirnya Yesus ditangkap, disiksa, disesa, dianiaya sampai akhirnya Yesus mati disalibkan. Karena Yesus mengatakan kebenaran, ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kebenaran firman harus disampaikan kepada semua orang berdosa, ya. Orang berdosa yang mendengar firman kebenaran dan kemudian dia percaya agar banyak orang dibebaskan Tuhan. Katakan amin. Ya, saudaraku, Tuhan ingin ketika engkau mendengar firman Tuhan, dengar dengan hati yang terbuka, dengar dengan hati yang rendah hati, supaya firman itu membebaskan saudara, firman itu memulihkan saudara. Katakan amin. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Berapa banyak saudara mau dipulihkan oleh Tuhan pagi ini, malam ini dilambaikan tangan, bilang saya mau dipulihkan, mau dibebaskan Tuhan. Amin. Nah, hal ini dapat kita pelajari, terdapat di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ke-57 ayat 55 sampai 57. Dari ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian, kita dapati di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui apa sah? Mengetahui, berani menyatakan kebenaran. Jadi kebenaran itu harus dinyatakan, jangan disimpan, disembunyikan, harus dinyatakan, Bapak Ibu. Ya, pada saat saya pun demikian, waktu saya sedang berkhotbah menyampaikan kebenaran, saudara, tiba-tiba ada orang yang marah sekali, saudaraku, sehingga akhirnya membuat orang itu akhirnya jauh dari Tuhan. Saudaraku, mari kita perhatikan siapa orang yang mengetahui kebenaran ini, berani menyatakan kebenaran. Nah, dia adalah orang percaya yang kriteria yang pertama ini. Orang yang berani menyatakan kebenaran itu, saudara, dia adalah orang yang mau apa, saudara? Bilang saya mau. Mau apa? Mau dipenuhi Roh Kudus. Dan kemudian dia mau melihat kemuliaan Allah dan Yesus dinyatakan. Mari kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 55. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Amin. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat saudara-saudaraku? Melihat kemuliaan Allah dan Yesus. Yesus apa? Duduk apa berdiri? Dalam posisi Yesus berdiri. Artinya Yesus berdiri untuk apa? Memberi penghormatan, ya. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi waktu pengakuan iman Kristen kita mengaku bahwa Yesus telah mati, disalibkan, bangkit, dan kemudian dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Betul ya? Tapi pada waktu Stefanus yang berani menyatakan kebenaran dan pada waktu dia dimusuhi, dia disesat, dilempari dengan batu, Yesus bukan duduk lagi, tapi Yesus berdiri, Bapak Ibu. Artinya Yesus memberi penghormatan. Jadi saudara kasih Tuhan, siapa orang yang berani menyatakan kebenaran? Dia adalah yang pertama. Dia adalah orang yang mau. Mau apa, saudaraku? Mau itu banyak sekali. Tapi mau yang Tuhan ingin adalah, saudara, dan saya mau dipenuhi Roh Kudus. Kenapa harus dipenuhi Roh Kudus? Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya keberanian menyatakan kebenaran. Contoh, saudaraku, Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta, dia seorang pengecut, saudaraku. Waktu Yesus ditangkap, dia ditanya orang, kamu salah satu muridnya. Dia bilang, enggak, bukan saya, bukan. Bahkan sampai 3 kali dia mengutuki. Dia bilang, aku bersumpah tidak mengenal orang itu, tidak mengenal Yesus. Bayangkan seperti itu. Kenapa? Karena Petrus belum dipenuhi Roh Kudus sehingga tidak ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Tapi beda setelah Yesus mati, bangkit naik ke sorga, dan dia mencurahkan Roh Kudus. Petrus dan teman-temannya mereka dipenuhi Roh Kudus di atas loteng Yerusalem, sehingga mereka mulai berkata-kata dalam roh. Dan disitulah Petrus punya keberanian untuk menyatakan kebenaran, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Banyak mujizat terjadi di dalam pelayanan Petrus, ya. Saudara kasih Tuhan, saya ingat suatu hari ada seorang kepala pabrik gula, saudaraku, ya, di kota Kediri. Nah, pada waktu itu, saudara terkasih Tuhan, kepala pabrik gula ini, dia istrinya juga seorang pelayan Tuhan, ya. Namun karena dalam perjalanan karirnya ini, akhirnya kepala pabrik gula ini dia punya selingkuhan, saudaraku, ya, istri muda. Nah, istri muda ini seorang yang tidak percaya Tuhan Yesus, seorang penyembah berhala. Saudara, dan saya mendengar info bahwa istri mudanya ini dia seorang
dari anak seorang dukun di salah satu kota di Jawa Timur sini. Saudara kasih Tuhan, dan memang karena dia ini adalah sekretaris dari bos ya, kepala pabrik gula ini. Jadi setiap kali dia menghadapi bosnya itu, saudaraku, bosnya itu tidak lama akhirnya meninggal. Nah, sampai pada akhirnya ini kepala pabrik gula ini yang kami doakan, saudara terkasih Tuhan pada saat itu sakit. Dan istrinya yang hamba Tuhan ini telepon kami, datang berdoa bersama-sama dengan dia, dan mulai terjadi manifestasi saudara-saudaraku ya. Ada bau amis seperti itu, bau darah, dan itu memang ada tetesan darah di situ. Kemudian pintu tiba-tiba bunyi, saudaraku. Oh, ini ada serangan-serangan. Nah, pada waktu kami berdoa karena istrinya ini bilang, Pak, tolong doakan suami saya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena pembuluh darahnya sudah pecah, sudah naik ke otak, saudaraku. Dan itu sakitnya sudah sakit yang memang benar-benar kronis. Saudara, dan dia beritahu suaminya ada di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dan kami datang, saudaraku, di rumah sakit itu. Dan pada waktu Bapak Ibu saya sampai di sana, ternyata istri mudanya ada di situ. Saudara, memang saya sudah mendengar info dari teman istri yang pertama, dibilang ini setiap kali ada orang Kristen datang mau mendoakan suaminya, itu istri mudanya itu selalu marah-marah. Dia mencegah supaya tidak boleh suaminya didoakan secara iman Kristiani. Nah, pada waktu saya sudah dengar itu, dan pada saat saya sampai ke sana, saya ketemu dengan ini suaminya, saya bicara, dan saya kasih tahu kepada istri muda, kamu jangan menghalangi saya mau doakan ini suamimu. Kamu diam di situ, jangan buat apa-apa. Dan setelah itu nanti saya akan doakan kamu. Saya kasih Tuhan, dan pada waktu itu Bapak Ibu, dibilang, Pak, nanti saja. Saya bilang, tidak, saya mau doakan sekarang bapaknya ini. Pada saat bapaknya dalam kondisi tidur, saudaraku, saya pegang tangannya dan saya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, kuasa Tuhan bekerja, itu suaminya itu tiba-tiba bangun dan dia duduk, saudaraku. Pada waktu dia duduk, dia berkata, Pak, ini tangan saya sudah bisa digerakkan. Sebelumnya tangannya tidak bisa digerakkan karena tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga. Dan bilang, Pak, sekarang saya mau turun ini. Ini Pak, lihat saya mulai sudah bisa jalan. Nah, dia waktu itu tidak bisa jalan, saudaraku. Nah, saya tahu ini karena kuasa-kuasa kegelapan ya dari istri mudanya ini yang mau menyerang dia supaya apa, nanti harta warisan itu diambil oleh istri muda. Saudara, pada waktu dia memang sebelum saya mendoakan ini, si bapak istri muda sempat tantang saya, dibilang, Pak, kalau suami saya bisa sembuh, bisa berjalan, saya akan datang cari Bapak di Kediri. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan nyatakan Bapak Ibu, pada waktu suaminya didoakan, tiba-tiba suaminya berdiri, duduk, dan dia mulai turun dari ranjang dan dia mulai berjalan. Nah, saudara, saya ingat suatu hari ketika kami mengadakan malam tutup tahun, acara Natal malam tutup tahun, ini suaminya datang. Datang dengan istri yang pertama bersama anak-anak dan mertuanya. Mereka datang buat malam tutup tahun bersama dengan kami. Puji Tuhan. Satu hal yang sangat membahagiakan sekali ya. Suami yang tadinya stroke sehingga bisa nyetir mobil lagi, saudara. Nah, saya lihat Bapak Ibu kalau berani menyatakan kebenaran karena dipenuhi Roh Kudus, itu ada kuasa Tuhan. Katakan amin ya. Nah, mari kita lihat yang kedua, berani menyatakan kebenaran. Siapakah orang yang berani menyatakan kebenaran? Kriteria yang kedua adalah ini, saudara. Yang kedua, dia adalah orang yang menyatakan kebenaran dari apa yang dilihatnya. Apa yang dia lihat? Dia lihat tentang langit terbuka. Yang sebelumnya langit tertutup, sekarang langit terbuka. Nah, ini yang dikatakan oleh Stefanus. Mari kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 56. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Amin. Lalu katanya sungguh ini benar-benar ya kejadian yang nyata sekali. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia. Siapa anak manusia? Yaitu Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, luar biasa, saudaraku. Yang kedua, berani menyatakan kebenaran itu sudah orang yang berani menyatakan dari apa yang dilihatnya. Kalau apa yang dia tidak lihat, waktu dia menyatakan itu namanya bohong. Itu saksi dusta, saksi palsu. Tapi apa yang dia lihat, dia menyatakan itu perlu Bapak Ibu. Ya. Jadi berani menyatakan kebenaran dari apa yang dilihatnya. Dilihatnya tentang apa?
tentang langit terbuka. Nah, ini kriteria yang kedua, saudaraku, ya. Mari kita lihat kriteria yang ketiga, berani menyatakan kebenaran. Dan siapa orang berani menyatakan kebenaran? Yang ketiga, dia adalah orang, ini memang risiko, tapi ini saudara, yang ketiga nih dia adalah orang yang menguatkan hatinya. Nah, orang yang mau menyatakan kebenaran, dia harus kuatkan hatinya. Karena apa? Risiko dia akan dimusuhi, dia akan ditentang, ditolak, dan sebagainya. Mari kita lihat, berani menguatkan hatinya di saat dia mendapat reaksi ditolak oleh orang-orang jahat. Nah, siapa orang-orang jahat? Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 57. Ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Nah, Amin. ini siapa yang berteriak-teriak dan menutup telinga serta menyerbu dia, Stefanus ini? Siapa? Ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Saduki yang mereka tidak suka dengan kebenaran yang Stefanus katakan itu, saudaraku. Stefanus berani menyatakan kebenaran sehingga mereka seperti kesetanan, saudaraku. Terjadi manifestasi, mereka berteriak-teriak, Bapak Ibu. Ada apa ini? Karena mereka benar-benar tidak suka Yesus itu dinyatakan sebagai Tuhan dan Raja anak manusia yang berkuasa. Mereka tidak senang, saudaraku. Sehingga mereka mengalami reaksi, saudaraku, mengeluarkan reaksi yang tidak baik, Bapak Ibu. Ya, Stefanus harus menguatkan hatinya. Nah, saudara, ini dibutuhkan, saudaraku, ya, dibutuhkan kekuatan iman. Terkadang orang mau menyatakan kebenaran, tapi dia takut. Kenapa? Karena hatinya belum siap. Saudaraku, dia belum menguatkan hatinya. Hari ini Tuhan ajarkan kita semua, kita belajar tentang kebenaran, berani menyatakan kebenaran, yaitu kita perlu menguatkan hati. Ya, sudah menjadi risiko, saudara akan ditolak, saudara akan dimusuhi, saudara akan dianggap aneh, dianggap ini berseberangan. Nah, ini Bapak Ibu, risiko, tapi jangan takut, ya, saudaraku. Alkitab berkata, dunia membenci kamu, ya, karena dunia telah lebih dahulu membenci aku, saudaraku. Jadi ini memang risiko, Bapak Ibu sekalian. Yesus pun dibenci, ditolak, saudaraku, karena dia menyatakan kebenaran, saudaraku, ya. Dan kita juga sebagai pengikut Kristus, umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang menyatakan kebenaran pun siap terima risiko, ya. Dijauhi orang, kemudian tidak disenangi, dimusuhi, saudaraku, dihujat dan sebagainya. Nah, ini memang risiko, tapi jangan takut. Mari kita lihat apa hasilnya dari orang yang berani menyatakan kebenaran. Yang pertama, Bapak Ibu, hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat apa, saudaraku? Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus dinyatakan bagi dia. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 55. Kisah Para Rasul 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Oh, haleluya. Stefanus, saudaraku, lalu ia melihat apa? Melihat kemuliaan Allah, ya. Ia menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan apa lagi? Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara bisa membayangkan enggak? Kalau pada waktu itu Stefanus takut menyatakan kemuliaan, menyatakan kebenaran, saudara kasih Tuhan, Stefanus tidak akan melihat kemuliaan Allah. Dan Stefanus tidak akan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang Stefanus akan lihat hal-hal yang buruk. Hal-hal yang sangat menyakitkan dan menakutkan. Tapi Stefanus karena dia berani menyatakan kebenaran, saudaraku, sehingga Alkitab berkata, pada waktu ia menatap ke langit, lalu ia melihat kemuliaan Allah. Amin. Ada sakinah glory yang Tuhan nyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan kepada orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Dan kemudian Yesus sendiri berdiri di sebelah kanan Allah. Untuk apa? Memberikan penghormatan bagi dia. Amin. Berapa banyak saudara pagi ini ingin melihat kemuliaan Allah? Lambaikan tangan. Haleluya. Mungkin hari ini kau lihat keadaan tidak baik, situasi tidak baik, ekonomi tidak baik, keuangan tidak baik, bisnis, karir, keluarga tidak baik. Kau melihat segala yang buruk. Tapi ketika kau berani menyatakan kebenaran, maka saya percaya yang engkau lihat, yang tidak baik, Tuhan ubah menjadi baik, bahkan sangat baik. Amin. Ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Haleluya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua ini,
selaku bagi orang yang berani menyatakan kebenaran, maka hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sudah mendapat apa selaku? Dia mendapat penghormatan dari Yesus. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 56. Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Amin. Dan anak manusia, yaitu Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Apa maksudnya Yesus berdiri di sebelah kanan Allah? Artinya Yesus memberikan penghormatan. Memberikan penghormatan kepada siapa? Memberi penghormatan kepada Stefanus. Stefanus murid Yesus yang juga berani menyatakan kebenaran. Ya, meskipun Stefanus harus mati dengan cara dirajam batu, saudaraku. Ya, ini mati syahid namanya. Saudaraku, ya, karena nama Yesus Stefanus mati, Bapak Ibu. Dia menderita, saudaraku, penganiayaan. Tapi Stefanus sudah melihat kemuliaan Allah dan Yesus memberikan dia penghormatan. Amin. Ya, mari kita lihat, saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, bagi orang yang menyatakan kebenaran, apa hasilnya? Lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang setuju dengan kebenaran yang dinyatakan, bukan dia malah takut, ya, sementara yang lain itu takut. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 7 ayat 57. Kisah Para Rasul 7 ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Amin. Nah, ini orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang kesetanan, saudaraku. Mereka takut dengan apa yang Stefanus menyatakan itu, saudaraku. Mereka seperti kebakar jenggot, ya, saudara, kebakaran jenggot. Dan mereka berteriak-teriak sambil menutup telinga, saudaraku. Mereka tidak tahan. Tapi lihat, bagi orang percaya yang berani menyatakan kebenaran, dia setuju kebenaran itu harus dinyatakan. Amin. Sementara yang lain di pihak lain itu mereka menjadi takut, saudaraku. Dan pada waktu Yesus datang kembali, orang-orang yang memusuhi dia, membenci dia yang adalah kebenaran, mereka akan takut menghadapi kedatangan Yesus. Mereka akan berkata kepada gunung-gunung, hai gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Mereka mencoba untuk menerjunkan diri dari bangunan yang tinggi atau dari tebing yang tinggi ke jurang yang dalam untuk mati. Mereka tidak bisa mati karena pada waktu itu maut sudah diangkat, ya. Sehingga mereka benar-benar sudah harus menghadapi anak manusia, yaitu Yesus Kristus akan datang kembali. Nah, kita semua orang-orang yang tetap setia, percaya, beribadah, melayani Tuhan, berani menyatakan kebenaran, itu hari kebahagiaan bagi kita saat kita berjumpa dengan Yesus pada saat dia datang kembali, ya. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini waktu Indonesia dan di malam hari waktu Jerman. Terima kasih Bu Rosalin. Haleluya, haleluya. Baiklah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Evangelis Dr. Randa ADC akan berdoa buat firman ini buat kita semua. Ya, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu terbesar, terdahsyat, terhebat, yaitu di pagi hari yang indah, dengan napas yang baru, kesehatan, kekuatan baru, yang Tuhan beri buat kami semua. Dan kami mengucap syukur untuk kami boleh ada dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Bahkan kami boleh lagi diteguhkan, dikuatkan dengan firman-Mu, bahwa kami harus tetap maju, memberitakan Injil, berani untuk mengabarkan kebenaran, ya Tuhan. Walaupun kami dimusuhi oleh dunia, kami tidak disuka oleh dunia, bahkan kami dihina oleh orang-orang yang kami kasihi. Tapi kami maju untuk memberitakan kebenaran harus dinyatakan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali, kami tidak perlu takut. Sekalipun dunia membenci kami, tapi kami sangat berharga di mata-Mu. Bahkan kami biji mata Allah. Terima kasih Bapa, dan kami tetap maju untuk mengabarkan kabar baik, yaitu semua orang harus diselamatkan, dan saatnya kami menyelamatkan jiwa-jiwa. Pakai kami semua ya Tuhan, beri kami kekuatan itu setiap saat, setiap detik. Karena seperti Stefanus Tuhan, dia berani menyatakan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah dunia saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, apapun yang akan kami hadapi, kami percaya Tuhan bersama kami.
Tuhan di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Karena berita kebenaran ini, Injil itu harus dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami dengar lewat ke pendengaran kami masing-masing. Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan. Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian itu menurut pengertian kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu, Pastor John Sarbunan ya Tuhan. Sehat dalam nama Yesus untuk terus memberitakan kebenaran, terus menyampaikan Injil kebenaran itu dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, berkati kehidupan rumah tangganya Tuhan bersama istri dan anak. Kami percaya Tuhan yang dibutuhkan secara jasmani Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Amin. Kamu ini Tuhan, Punan MA, bahkan terlebih untuk pelayanannya di dalam gereja CLCC. Ya, Yesus. Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak pernah biarkan. Apapun yang akan menghalangi, Tuhan akan singkirkan semua itu. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Kalaupun ada orang-orang yang mencoba-coba untuk menghalangi Tuhan, biarlah mereka saat mereka mengikuti ibadah, mereka sungguh bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat kembali kepada jalan kebenaran dan hidup, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Dan penghormatan bagi setiap orang yang membawa kembali jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi pakai kami semua ya Tuhan. Alhamdulillah kami semua. Karena kami masih boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan punya rencana buat kami semua masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang sudah kuat kami benar harus bertobat Tuhan dari kejahatan yang kami lakukan setiap saat. Ya, Dan kami semua telanjang. Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Hati kami benar-benar Tuhan perbaharui pagi hari ini. Benar-benar kami boleh mengabarkan Injil atau berita kebenaran itu sampai di bumi. Ya. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu. Berikan firman pagi hari ini dalam hati dan pikiran kami yang paling dalam, agar kami benar-benar menjadi surat yang terbuka bagi semua orang, dan Kristus Tuhan saja yang layak dipuji, ditinggikan. Terima kasih Bapak. Puji-pujilah namamu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo yang sudah berdoa untuk peneguhan firman yang luar biasa. Tuhan berkati Bu ADC. Amin. Terima kasih Pak John. Nah, semangat ya, maju terus. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Nini Rawati. Ya, terima kasih sekali lagi Bu ADC yang sudah menaikkan doa untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga Pastor John Sarbunan yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang luar biasa yang kita dengar pagi hari ini ya. Sudah menguatkan iman kami semua. Dan juga kita boleh belajar lagi lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Yaitu kita harus menyatakan kebenaran. Sehingga kita akan mengalami kuasa-kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Seperti Pak John yang mengatakan bahwa dari mengatakan kebenaran, mujizat terjadi. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak John. Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga besar semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Dan saatnya kita akan menaikkan doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kami persilakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Ibu Nini buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom, Bapak terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi buat Indonesia dan selamat malam buat di Jerman dan Oma. Ya, saya akan menaikkan doa prophetik satu bagi bangsa dan negara
Haleluya. Haleluya. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan perdopatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan Yes. mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan ke Ibu Nini. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Lukas yang sudah menaikkan doa pagi hari ini, doa profetik. Semuanya dulu. Yesus memberkati beserta keluarga besar. Amin. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalo dari Jerman. Kami persilakan Pak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan oleh Ibu Nini. Tuhan berkati. Amin. Sekarang kita masuk dalam pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara semua hadir di ibadah ucapan syukur atau tatap muka pada ibadah CLCC Sabtu pagi tanggal 11 November 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Saudari Lindawati, putrinya Ibu Lydia Eka, di Jalan Palem Selatan 1 MB nomor 16, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Bagi yang di luar Pulau Jawa Timur atau di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti via Zoom online di link yang sama dan menyesuaikan waktunya di tempat masing-masing. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, atau nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday November 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 7 bulan 11 2023, Bapak Frans Angki Kuasa MAR Bekasi, tanggal 10 bulan 11 2023, Ibu Rosalin Tikualo Hamburg, Germany. Tanggal 10 bulan 11 2023, Ibu Yayu Eliwati Kuswandi, Surabaya. Tanggal 23 2023, Bapak Dermawan Lim SH Medan. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. 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 Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikualo dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Ya, Terima amin. kasih Pak Terima kasih John. Pak John. Tuhan berkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Bruri yang sudah menyampaikan pengumuman pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Bruri beserta Ya, amin. anak-anak besar, keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, yaitu Pastor John Sarbunan MA, yang akan memberkati kita semua. Dan saya ucapkan sekali lagi Bapak Ibu, Pak Bruri, Bu Rosalin, yang sudah hadir pagi hari ini, Ibu Indriani, Ibu ADC, ya, Pak Lukas yang sudah tugas pagi hari ini juga, Ibu Waje ya, dan juga Sinta, James, dan Johan, dari Cindy, semuanya kita sudah hadir pagi hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus melawat kita semua, dan kita terus tetap berharap dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan.
dan menyenangkan hati Tuhan yang terutama ya Bapak Ibu. Terima kasih, dan kita akan mengakhiri pada pagi hari ini, kita akan berdoa, menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Kami persilakan Pak John. Oke, praise the Lord. Sebelum kita akan berdoa, kita nyanyikannya pujian penutup. Dan kita akan berdoa juga Ibu Wace, cucunya ulang tahun tanggal berapa Bu Wace? Tanggal 9 November. Oh, tanggal 9 ya. Ya, umur berapa Bu Wace? 2 tahun. Oh, yang kedua tahun. Oke, puji Tuhan. Ya, cucu yang pertama ini ya, Bu ya? Iya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai lagu penutup ya. Untuk menutupi ibadah kita, menutup ibadah kita pagi ini. Haleluya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Oke, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berjalan bersama kami sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, ya Tuhan, sepanjang bulan ini. Amin. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Angkat suaramu, katakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari angkat suara bagi Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Pegang tangan kami, berjalan bersama dengan Engkau melewati lembah yang dalam, melewati gunung yang tinggi, menghadapi angin badai. Kuatkan kami. Haleluya, Yesus. Mari katakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Tuhan. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dengan katakan, Dia menemaniku. Sama-sama angkat suara bagi Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya, berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami bersyukur ya Tuhan, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya, berkatnya berlimpah. El Shaddai, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sebab di tanganmu ada kuasa Tuhan. Tuhan hendak mencurahkan berkat-Nya atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas semua orang-orang yang kau kasihi, atas suami, atas istri, atas anak, mantu, cucu, atas mertua, atas orang-orang yang engkau kasihi, atas saudara-saudara, kakak beradik, sekandung, sepupu, semua diberkati Tuhan pagi ini. Tuhan curahkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang sudah pagi hari datang beribadah dan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Memberkati Ibu Nini Herawati yang sudah memimpin ibadah sebagai host. Tuhan berkati Ibu Nini Herawati bersama dengan keluarga besar Koswani di mana saja mereka berada, baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Bali, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, berkati dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan bagi Ibu Nini, Tuhan berikan engkau kemenangan, Tuhan berikan engkau terobosan, keajaiban dalam keuangan, dalam bisnis karirmu, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan engkau, Tuhan sembuhkan juga semua anak-anakmu dalam nama Yesus. Bahkan cucu Dave Samuel disembuhkan juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Tuhan juga berkati Pak Bruni Brosalin. Di malam ini mereka sudah ambil bagian dalam pelayanan, di usia mereka yang bertambah suntuk. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, ketenangan batin saat mereka tidur yang nyenyak, Engkau berikan tidur yang indah dalam nama Yesus, dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan pulihkan kesehatan Pak Bruni Brosalin dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Bu Sarah dalam nama Yesus. Tolong juga Bu Sherly akan menikah tahun depan, Tuhan berkati persiapannya, percaya semua berjalan dengan baik. Rencana kedatangan ke Indonesia Tuhan sertai tuntun, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan kami juga berdoa untuk Ibu Indriani, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagimu Ibu Indriani, dalam nama Yesus. Tuhan juga sembuhkan calon menantumu Christian, dia akan menikah dengan putrimu, tahun depan semua bisa berjalan dengan baik. Kami doakan Tuhan cukupi segala sesuatunya. Berkati semua anak mantu cucu Bu
Wintriani dalam nama Yesus, ibunya dan juga Male, Tuhan pulihkan, sembuhkan di usia makin bertambah sumpuk ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Lukas bersama Oma Nana, adik Kesia Temi. Tuhan mari lindungi sertai berikan kekuatan kesehatan panjang umur bagi Oma Nana di usia makin bertambah sumpuk dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan sertai pekerjaan Pak Lukas. Tuhan tambahkan juga para pembeli, orang-orang yang akan datang. Mereka akan juga Tuhan mengadakan sebuah negosiasi dan transaksi dengan Pak Lukas. Terjadilah di dalam nama Yesus. Tuhan buat kelancaran, kemudahan, semua bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu. Tuhan beri engkau masa depan yang penuh harapan Pak Lukas, asal engkau tetap setia beribadah melayani Tuhan. Alkitab berkata jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Untuk Ibu ADC, Tuhan tahu segala pergumulanmu. Kuatkan, teguhkan hatimu pada hari ini. Hari ini adalah hari spesial, harinya Tuhan bagimu. Tetap percaya Tuhan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Dari satu persoalan kau lihat persoalan-persoalan ini semua akan terselesaikan dengan baik. Tuhan selamatkan Geri, kasihani Geri dalam nama Yesus. Tuhan kembalikan Geri kepada posisimu yang semula. Juga Riko, selamatkan Riko, bawa Riko kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk Bu Wace yang cucunya berulang tahun ya Tuhan. Di tanggal 9 Tuhan memberkati, biarlah mereka menikmati kebahagiaan bersama dengan suami Pak Kim Sun dan juga semua anak mantu ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Bu Wace bersama dengan Pak Kim Sun. Tuhan sertai, Tuhan cukupi segala sesuatu. Jangan takut Ibu, jangan susah hatimu. Tuhan menyediakan semua yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Sudah Tuhan jamin kehidupanmu. Karena itu kuatkan hatimu, ada pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan pada Yesus Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang percaya. Haleluya. Tuhan, pagi ini kami berdoa juga untuk Pak Darmawan Lim yang akan juga menikah pada tanggal 2 ya Tuhan Yesus. Kami doakan Tuhan sertai Pak Darmawan Lim bersama Ibu Hana Nova di dalam persiapan pernikahan mereka tanggal 2 Desember. Tuhan cukupi segala sesuatu, Tuhan buat keajaiban, terobosan dalam keuangan, ekonomi, dan juga terutama dalam kesehatannya. Kami doakan juga untuk pasangan-pasangan yang akan menikah di tahun depan. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk tanggal 26 bulan ini, Adik Grace akan menikah dengan calon suaminya. Tuhan sertai di dalam pelayanan gereja CLCC. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Kami doakan juga untuk pelayanan tanggal 11 di tempat putrinya Ibu Lydia Eka. Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami minta kuasa, hadirat, urapan Roh Kudus, semua yang datang dilawat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan berkati kebaktian sepanjang minggu ini. Berkati kebaktian nanti malam. Berkati kebaktian besok pagi. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati sampai akhir tahun ini anak-anakmu tetap setia beribadah dan kami percaya Tuhan Immanuel yang menyertai kami di tahun ini, Tuhan Immanuel juga yang menyertai kami di tahun yang akan datang 2024. Tuhan kami percaya, Tuhan pimpin semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan kami teringat sahabat terkasih Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia, pulihkan dia, kesehatannya, keuangan, ekonomi, bisnis, karir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat Tuhan, bangsa Israel. Kami doakan biarlah Tuhan sertai mereka, lindungi mereka. Kami doakan biarlah ada perdamaian ya Tuhan di sana, supaya tidak memperkeruh situasi. Dan kalau memang ini terjadi, kami tahu Tuhan, semua ini menuju kepada penggenapan firman Tuhan. Karena itu tolong kami, supaya pada saat dunia menderu, saudara, dunia mengalami berbagai macam goncangan, biarlah semua orang sadar, mereka ingat kepada Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan, datang mencari wajah Tuhan Yesus Kristus, supaya semua anak-anakmu luput dari setiap musibah, malapetaka, dan berbagai macam bencana yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan kembali. Kami doakan Tuhan, kami tahu, oh Tuhan, ini adalah sebuah persiapan bagi anak-anakmu untuk datang mencari wajah Tuhan, karena kami tahu tidak ada tempat yang paling aman untuk kami berlindung, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan. Terima sekarang, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Jerman, Pak Bruri, Bu Rosalin. Ya. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan berkati Bu Rosalin, Pak Bruri, selamat Terima kasih beristirahat Pak ya. John. Ya, Bu Sama-sama. Macin, Tuhan berkati Bu Nini, Terima kasih. Bu Indriani, Ya, terima Ya. kasih Briani. berkati semuanya. Ya. Amin. Terima kasih Pastor John. Sama-sama Pak Lukas. Sebentar. Tuhan memberkati semuanya ya. Ya, dan berkati. Ya, sampai kita ketemu lagi Bu Indriani. Ya. Tuhan berkati ya. Selamat istirahat. Bu Macin. Hai. Tuhan berkati Ya. semuanya. Semua Bapak Ibu. Ya, sampai jumpa lagi. Hai. God bless you. Bye-bye. Selamat Bye. beraktivitas. Ya, Selamat teman-teman, hari Minggu. Selamat istirahat. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu semua Bapak Ibu. Ya, sampai Ya. jumpa lagi. Bye. Ya, bye-bye. Bye. Bye. Bye.